I'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Jadi i'tidal itu apa maksudnya? Berdiri tegak sesudah ruku. Rukun yang kelima apa tadi? Bangkit. Ya, bangkit. Bangkit dari ruku. Ini rukun yang kelima. Rukun yang keenam apa? I'tidal, berdiri tegak. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, warka' hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah dalam keadaan tumakninah. Kemudian irfa'. Bangkitlah dari ruku' hatta ta'tadila qa'iman. Sehingga kamu berektidal dalam keadaan berdiri, artinya tegak, berdiri tegak, itu namanya i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Wasjudu. Allah perintahkan sujudlah kalian. Surah Al-Hajj ayat 77. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sehingga kamu tumakninah ketika sujud. Dan tolong diperhatikan, sujud di setiap rakaat dikerjakan 2 kali. Dan ketika sujud, kita sujud di atas 7 anggota badan. Sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang namanya nih? Iya. Kening ya. Jabhah. Kemudian apa nih? Al-yadain, 2 tangan. Kemudian apa? Ar-rukbatain, 2 lutut. Kemudian watrafil qadamain, dan ujung-ujung apa namanya? Kaki ya. 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 Ujung-ujung jari, kedua kaki. Ya. Bagaimana cara sujud? Tadi Ustaz menemukan ada yang sujud, ketika sujud tangannya seperti begini. Nah, benar nggak? Yang benar itu tangannya dirapatkan ketika sujud. Ya, dirapatkan. Yang putri di belakang perhatikan, ketika sujud, ya, jari jemarinya dirapatkan, bukan direnggangkan. Apalagi ada yang sholat seperti begini. Hah? Dirapatkan dan diarahkan kemana? Ujung-ujung jari kita menghadap ke kiblat. Saudara pahami? Jadi yang pertama itu adalah apa namanya ini? Kening kita. Kemudian di dalam hadis disebutkan wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasulullah SAW memberi isyarat atau menunjuk apa namanya? Hidung beliau. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sujud, selain kening, hidung kita juga harus mengenai apa? Tempat sujud. Perhatikan di sini, bukan hanya kening saja, tapi hidung juga harus mengenai apa? Tempat sujud. Mengenai sajadahkah, karpetkah, lantaikah? Hidung kita ini harus mengenai tempat sujud. Bisa dipahami? Nah, kemudian kedua tangan kita dirapatkan menghadap ke arah kiblat. Dan perhatikan, siku diangkat. Siku diangkat, jangan diletakkan di atas lantai, atas sajadah, tidak. Siku kita diangkat dan dijauhkan, tidak menempel ke badan. Siku tidak menempel ke badan, tapi agak direnggangkan, ya, direnggangkan. Kalau kita berjamaah secukupnya. Tapi kalau kita sendiri, boleh kita lebarkan. Nah, kalau sholat sendiri ya, seperti sholat sunnah, kita lebarkan, kita renggangkan, ya. Karena sampai Rasulullah nanti disebutkan bahwa riwayat dalam hadis disebutkan sampai nampak putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul direnggangkan, bukan dirapatkan, apalagi menempel ke badan, tidak. Ya, apalagi diletakkan di lantai. Ah, ini juga terlarang. Ini terlarang. Bisa dipahami? Kemudian kaki bagaimana? Tapak kakinya dirapatkan. Tapak kakinya dirapatkan, kemudian ujung jarinya ditekan. Ujung jarinya ditekan. Jari-jarinya diusahakan untuk bisa menghadap ke kiblat. Bisa dipahami? Ya, ujung jarinya bagaimana? Ditekan, ya, ditekan. Jari-jari kaki tadi diusahakan untuk bisa ya, mengarah
kiblat. Nah, itu cara sujud. Dan kemudian ketika sujud pun perut tidak menempel ke paha. Perut tidak menempel ke paha. Baik. Sudah jelas? 7 anggota apa tadi? 7 anggota yang harus sujud tadi? Kening dan hidung 1. 2 tangan. Berarti sudah berapa? 3 ya. Kening dan hidung dianggap 1. Kedua tangan berarti 3. Kedua lutut sudah 2. Ditambah 2 lagi ya. Kemudian kaki ya. Ya. Sudah 2 berarti semuanya adalah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf. Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Alhamdulillah, Najiyah TV dan Radio Pasaman FM sudah bisa diakses 24 jam di najiyatv.com dan melalui channel YouTube dan Facebook Najiyah TV. Mari kita dukung media dakwah Najiyah TV dan Radio Pasaman FM dengan cara transfer Bank Syariah Indonesia BSI nomor 111-1197-551 atas nama Najiyah TV. Najiyah TV, meniti jalan selamat.